Halo sahabat TRJA dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas seputar dunia otomotif ya. Di sini kita akan membahas tentang wiper ya, jenis-jenis wiper ya, dan dampak-dampak pada wiper yang kondisinya kurang baik ya di kendaraan. Tentunya wiper ini ya, kondisi yang alamnya sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan atau panas, itu juga akan mempengaruhi dari kondisi pandangan kita ya pada saat membawa kendaraan. Tentunya pada kaca kita ya akan terjadi buram ya, atau seperti kurang nyaman lah untuk kita pandang ya. Nah, untuk itu ya, mari kita coba lihat ya di kendaraan. Saya akan menunjukkan pada saudara ya bahwa kalau wiper itu tidak baik, apa sih ya dampak-dampak yang terjadi pada kaca kita ya, dan kira-kira bagaimana cara penanganannya. Mari kita menuju ke mobilnya. Untuk wiper yang baik ya kondisinya, dia bisa menghapus atau menghilangkan ya kotoran atau air yang ada di kaca itu ya, menjadi lebih bersih ya, tidak tersisa ya, umpamanya air tidak tersisa di permukaan dari kaca, sehingga ketika kita memandang, kita di dalam mobil dan memandang keluar itu clear ya, tidak ada masalah. Yang masalahnya itu ketika ada air, menghapusnya tidak bersih ya. Pada saat kita berjalan malam umpamanya ya, itu akan cahaya dari lampu ya, lampu-lampu jalan, penerangan jalan itu akan membuat pandangan kita menjadi sulit untuk memandang ke depan. Nah, bagaimana kita mengetahuinya wiper ini baik atau tidak? Ini adalah suatu contoh ya. Ini wiper yang kondisinya baik ya, dimana di sini ya permukaan dari karetnya itu ya seperti ini, bisa dilihat ya, ini rata ya, permukaannya rata. Kemudian ya plat penahannya ini ya, ini kondisinya tidak terlepas dari karet ya, karetnya oke, seperti ini ya, tidak terlepas dari karetnya, dan kondisi karetnya tuh kenyal ya, seperti ini. Ini ada contoh, ada model dari full frame ya, ini jenis ini full frame, dimana tekanannya untuk pro frame ini cukup kuat ya, tekanan pro frame ini cukup kuat, tetapi ketika terjadi kerusakan ya pada karet wipernya, ini bisa membuat kawat ya, kawat penyanggah ya dari karet ini ya, bisa menggores dari kaca ya, dampaknya kaca akan tergores ya. Itu juga walaupun kita menggunakan wiper yang bagus pula ya, tetap ya hasil membersihkan kaca dari wiper ini kurang maksimal. Dia akan menghasilkan titik-titik air yang masih ada di permukaannya kaca ini. Berikut ini adalah contoh wiper kondisinya tidak baik ya, bisa kita lihat ya, permukaan karetnya ya yang menempel pada kaca terlihat terlepas. Ini ya, dampaknya apa sih pada kaca? Bisa kita lihat di kacanya ya, banyak sekali goresan-goresan pada kaca ya. Ini tentunya kalau kita mengganti kaca cukup mahal ya. Ini contoh kendaraan yang kurang memperhatikan ya kondisi dari wipernya, sehingga dampaknya bisa dilihat ya. Ini goresan-goresan kacanya cukup terlihat ya, apalagi kalau posisi kita di dalam dan posisi ini basah ya, atau terkena sinar lampu ya, itu akan pandangan kita pasti terganggu, akan membayang ya di pada permukaan kaca ini ya. Ini kanan kiri ya, kalau kita lihat ya, di kondisinya karetnya parah sekali ini ya, ini sangat berbahaya. Oke, ini ada contoh ya, contoh dari karet wiper yang tidak baik, dan harusnya kita sebagai pemilik kendaraan ya itu memperhatikan hal-hal yang sekecil ini, karena dampaknya cukup besar ya. Ketika pandangan kita kabur ya, wiper tidak bersih untuk membersihkan, umpama terkena air ya, hujan ya, atau debu-debu yang menempel tidak bersih, itu bisa salah satunya ya
potensialnya berbahaya, seperti kita bisa terjadi eksiden ya gara-gara pandangan yang tidak bagus ya ketika kita mengendarai kendaraan seperti ini. Oke. Yang pertama adalah wiper jenis konvensional. Jenis ini adalah model wiper yang biasanya pada model mobil lama dan jarang dipasang lagi pada kendaraan yang terbaru. Wiper ini memiliki rangka metal yang terpasang langsung pada blade-nya. Yang kedua adalah wiper full frame. Wiper full frame adalah jenis wiper yang dari tangkai hingga lengan blade-nya didukung dengan struktur rangka besi yang kuat. Banyak mobil yang dipasangkan model wiper ini karena dianggap lebih kuat dan tidak mudah patah. Yang berikutnya adalah wiper tipe flat. Wiper ini karetnya lebih tebal ya, dengan penghubung tangkai di bagian tengahnya. Meskipun terlihat ya agak tidak kuat ya kalau kita pandang ya pada wiper ini ya. Namun kerja wiper jenis ini tidak kalah dengan full frame karena di bagian dalam terselip ya besi pipih ya untuk memastikan wiper bisa digerakkan mengikuti gerakan tangkainya. Yang berikut adalah wiper frameless ya, di mana yang wiper ini menggunakan bahan plastik sebagai rangka sehingga resiko gores kaca mobil kita itu dapat diminimalis ya, dikecilkan ya. Tetapi jika karet pada blade-nya sudah tipis, Anda harus mengganti semua struktur wiper karena tidak bisa hanya mengganti karetnya saja. Kemudian yang terakhir ada tipe wiper hybrid ya. Wiper hybrid adalah wiper dengan desain yang menggabungkan antara struktur rangka wiper konvensional ya dengan blade menggunakan desain dari wiper flat. Membuatnya jadi wiper yang memiliki struktur kuat namun juga bisa memberikan sapuan yang lebih bersih. Oke, dari kedua contoh yang kita lihat tadi, apa sih solusinya ya supaya wiper kita kondisinya tetap baik ya, tetap prima dan umurnya agak lebih panjang? Yang pertama adalah sebisa mungkin hindari parkir kendaraan di kondisi seperti yang contoh tadi ya, kondisi panas terjemur dari sinar matahari itu akan mempercepat karet itu menjadi keras ya, dan ketika keras ya otomatis pembersihan kaca pun tidak bagus ya. Kemudian yang kedua, jangan mencuci karet wiper dengan sabun pencuci dari bodi kendaraan kita ya, karena itu salah satunya yang menyebabkan karet itu menjadi teksturnya menjadi keras ya, tidak lentur lagi. Kemudian ya yang berikutnya ya, ketika kita temukan karet kita karet wiper itu terdapat pasir ya, segera bersihkan ya dengan cara kita lap ya permukaannya karet yang kotor tadi ya dengan menggunakan kain ya, bisa juga kita menggunakan alkohol, kita bersihkan supaya tetap tekstur dari karetnya itu menjadi lunak ya. Kemudian ketika kita membersihkan kaca ya, ketika membersihkan kaca dan kondisinya itu posisinya berdebu ya, usahakan washernya ya kita aktifkan dulu ya, jadi airnya disemprotkan dulu ke kaca baru wipernya diaktifkan. Kalau tidak ya sama saja, walaupun kondisi karetnya dari wiper kita bagus tetapi tidak dibersihkan dahulu atau tidak dicuci dulu ya, itu akan menyebabkan goresan-goresan pada kaca. Tentunya untuk biaya penggantian kaca ya cukup mahal ya. Itu ya solusi yang bisa saya sampaikan ya mengenai wiper ya. Semoga pertemuan kali ini kita bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu.